Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanwanis dari Universitas Satya Negara Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya. Untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Seminar Komunikasi Jurnalistik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Budiman Sudarsono, Esos Emikom, selaku dosen pengampu dan juga pembimbing saya selama penulisan ini. Berikut judul proposal saya, yaitu Analisis Komunikasi Efektif dalam Menyelesaikan Konflik Sosial di Film GJLS Ibuku Ibu-Ibu tahun 2025. Pertama adalah latar belakang, komunikasi merupakan fondasi utama dalam kehidupan sosial manusia. Melalui komunikasi, individu saling bertukar pesan, gagasan, dan emosi yang membentuk pemahaman mereka bersama. Namun, dalam kenyataan proses komunikasi tidak selalu berjalan dengan efektif karena adanya perbedaan persepsi, nilai, kepentingan antara individu atau kelompok. Film GJLS Ibuku Ibu-Ibu tahun 2025 mengisahkan tiga bersaudara yang berusaha menata hidup setelah kehilangan ibu mereka. Konflik muncul ketika sang ayah berencana untuk menikah kembali, yang memicu ketegangan emosional antara perasaan kehilangan dan rasa tidak siap menerima kenyataan baru. Cerita ini menggambarkan betapa pentingnya komunikasi efektif dalam proses penerimaan dan penyembuhan emosional. Film yang diperankan oleh Regen, Ripo, dan Hipzi yang laris mendapatkan kurang lebih 600.000 penonton pada tahun 2025 ini menampilkan konflik dalam kehidupan keluarga kelas menengah dengan pendekatan komedi dan realitas sosial. Konflik yang menampilkan tidak hanya berfokus pada pertentangan antar tokoh, tetapi juga adanya proses komunikasi yang terjadi dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, analisis terhadap komunikasi efektif dalam film menjadi penting untuk memahami bagaimana pesan komunikasi dikonstruksikan dan dimulai oleh penonton. Dengan menggunakan pendekatan teori semiotika Charles Sanders Peirce, penelitian ini didukung oleh data berupa dialog, adegan, simbol, visual yang menunjukkan praktik komunikasi efektif dalam penyelesaian konflik sosial. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, menganalisis bentuk komunikasi efektif dalam penyelesaian konflik di film Gejala Ibuku Ibu-Ibu 2025. Yang kedua, mengkaji makna tanda komunikasi menggunakan pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini berkontribusi terhadap adanya perkembangan dari kajian ilmu komunikasi, terutama dalam bidang analisis semiotika dan studi komunikasi dalam film. Kemudian manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas mengenai pentingnya komunikasi efektif dalam mengatasi konflik sosial, terutama di lingkungan keluarga. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori ini menggunakan teori konstruksi realitas sosial yang diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann tahun 1966. Menjelaskan bahwa realitas sosial bukanlah suatu hal yang hadir secara alami, melainkan dibentuk melalui interaksi yang berlangsung terus-menerus di antara manusia. Menurut pandangan ini, apa yang dianggap sebagai realitas merupakan hasil dari proses pencapaian makna yang dilakukan individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penelitian film GJLS Ibuku Ibu-Ibu 2025, teori konstruksi realitas sosial sangat relevan untuk memahami bagaimana setiap tokoh membentuk makna terhadap konflik yang mereka hadapi. Ayah dan anak memiliki konstruksi realitas yang berbeda mengenai pemaknaan kehilangan seorang ibu serta rencana ayah untuk menikah kembali. Selanjutnya, teori realitas sosial juga membantu menjelaskan bagaimana simbol-simbol dalam film seperti foto ibu atau rumah kos memperoleh makna tertentu dari pengalaman keluarga tersebut. Simbol-simbol yang menjadi bagian dari realitas sosial yang telah dikonstruksi secara emosional dan budaya. Pada saat konflik muncul, simbol-simbol itulah yang memicu pertentangan makna antar tokoh. Melalui teori konstruksi realitas sosial, penelitian dapat menjelaskan bahwa konflik keluarga bukan sekedar persoalan pertentangan tindakan, tetapi juga perbedaan cara anggota keluarga membangun makna menghadapi peristiwa penting dalam kehidupan mereka. Selanjutnya ada landasan konseptual. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan antara dua orang atau lebih dengan tujuan menyampaikan kesamaan makna. Proses ini mencakup kegiatan mengirim pesan, menerima pesan, menafsirkan, dan memahami pesan yang disampaikan. Selanjutnya, komunikasi efektif dalam keluarga merupakan
proses pertukaran pesan yang memungkinkan setiap anggota keluarga saling memahami kebutuhan emosi eh, dan persepsi satu sama lain. Selanjutnya, konflik sosial dalam keluarga, yaitu kondisi ketika terjadi pertentangan antara dua orang atau lebih pada anggota keluarga akibat perbedaan nilai, tujuan, persepsi, atau kebutuhan emosional. Kemudian pada paradigma proposal kali ini menggunakan paradigma konstruktivisme, yaitu memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi individu atau kelompok melalui proses interaksi sosial dan komunikasi. Realitas tidak dianggap sebagai sesuatu yang bersifat objektif dan tunggal, melainkan dibentuk melalui pengalaman interpretasi serta pemaknaan yang dilakukan oleh subjek sosial. Dalam konteks penelitian ini, dipahami sebagai representasi realitas sosial yang dikonstruksi melalui narasi, dialog, dan visual. Konflik sosial yang ditampilkan dalam film tidak berdiri sendiri, tetapi dibangun melalui interaksi antar tokoh yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, komunikasi efektif yang dalam film dipandang sebagai hasil dari proses konstruksi makna yang dilakukan oleh para tokoh dalam situasi konflik. Kemudian ada penelitian terdahulu, saya menggunakan penelitian terdahulu pada film GJL, pada film agak lain yang berjudul Analisis Komunikasi Efektif dalam Menyelesaikan Konflik Sosial di Film Agak Lain 2024. Penelitian ini karya Nur Khoiriyah, Eni Murdiati, dan Muhammad Randika Hamdania. Penelitian ini menggunakan atau menganalisis komunikasi efektif dalam penyelesaian konflik sosial yang diangkat dalam film Agak Lain tahun 2024. Kemudian ada persamaan dan perbedaan pada peneliti terdahulu, yaitu persamaannya yang pertama ada sama-sama mengkaji komunikasi efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Yang kedua menggunakan semiotika dari Charles Sanders Peirce. Yang ketiga, objek penelitian berupa film sebagai media komunikasi massa. Yang keempat, menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis dialog dan interaksi tokoh. Kemudian perbedaan penelitiannya, yang pertama ada objek film, yaitu film GJLS Ibu-Ibu Ibu-Ibu tahun 2025 dan film Agak Lain tahun 2024. Yang kedua ada konteks konflik. GJLS berfokus pada konflik keluarga dan sosial sehari-hari. Sedangkan Agak Lain menampilkan konflik sosial dengan pendekatan komedi dan kritik sosial. Yang terakhir ada fokus kajian GJLS menggunakan makna tanda komunikasi, sedangkan Agak Lain menyoroti praktik komunikasi secara langsung. Terakhir, kesimpulan pada proposal kali ini yaitu berdasarkan analisis semiotika Charles Sanders Peirce terhadap film GJLS Ibuku Ibu-Ibu tahun 2025 ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi efektif berperan dalam proses penyampaian konflik sosial yang ditampilkan dalam film melalui tanda-tanda verbal maupun nonverbal seperti mimik wajah yang muncul dalam dialog, ekspresi, dan adegan. Film ini merepresentasikan bagaimana komunikasi terbuka, empati, dan saling menghargai mampu meredakan konflik antar individu, khususnya dalam konteks keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi dalam film tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian pesan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun pemahaman bersama. Representasmen berupa dialog dan gestur tokoh, objek berupa konflik sosial yang dihadapi, serta interpretan berupa makna yang ditangkap oleh penonton saling berkaitan dalam membentuk pesan tentang pentingnya komunikasi efektif. Kemudian daftar pustaka, saya mengambil daftar pustaka ada 8 berikut ini. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.